Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Halaman berapa ini? 16. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri. Sesungguhnya kalian itu tidak sekali-kali sampai. Kalian semua akan merugikan aku. Fatadurruni, maka sebab merugikan oleh kalian akan aku. Walan tablughu naf'i, dan tidak sekali-kali sampai kalian akan menguntungkan aku. Fatanfa'uni, maka sebab memberi manfaat kalian ini akan dapat. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini masih melanjutkan pembahasan dalil dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah berdiri sendiri, bahwa Allah tidak butuh, bahwa Allah kaya raya, tidak butuh ama apa saja, justru segalanya termasuk kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan-pertemuan sebelumnya dijelaskan betapa dalam hadis qudsi ini dijelaskan butuhnya kita sebagai hamba. Kita butuh kepada hidayah Allah. Kita butuh diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, diberi tempat untuk didiami kita oleh Allah. Betapa kita butuh kepada ampunan Allah atas segala salah dan khilaf kita. Singkatnya, seorang hamba itu karakternya adalah butuh, sementara Allah sang pencipta bersifat qiyamu binafsihi. Malam hari ini akan digamblangkan tentang qiyamuhu binafsihinya Allah. Kata Allah mengajak bicara kepada kita bersama, ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kata Allah, hambaku, Anda tidak bakalan membuat rugi diriku dengan Anda terus bermaksiat, dengan Anda terus membangkang tidak mengerjakan perintahku. Aku tidak rugi. Demikian pula Anda tidak akan menguntungkan aku dengan Anda selalu taat,
rajin ibadah, rajin ke masjid, Tuhan tidak diuntungkan oleh ibadah kita, sebagaimana Tuhan tidak dirugikan oleh kemaksiatan kita. Mengapa? Sebab dia sifatnya qiyamuhu binafsi. Allah bilang sama kita dalam hadis qudsi ini, saudara, seakan-akan Allah bilang la yasiluni minkum dararun wala naf'un. Kemaksiatan Anda, ketaatan Anda tidak akan sampai pada diriku, kata Allah. Anda maksiat, yang rugi Anda, bukan aku. Anda taat, yang untung Anda, bukan aku. Tuhan tidak mengambil untung dari ibadah yang dikerjakan oleh kita, tapi justru kita butuh amal ibadah. Tuhan tidak merasa rugi dengan kita tidak ibadah, tidak ngaji, tidak zakat, tidak haji. Enggak rugi, tapi yang rugi adalah kita sendiri. Saudara, betapa kayanya Allah, betapa tidak butuhnya Allah kepada kita. Terserah kita pada akhirnya. Udah diberikan akal oleh Allah. Silahkan, apakah Anda memilih sebagai golongan yang ahli ketaatan? Anda ngaji, Anda belajar, Anda berzikir, bersolawat, baca Quran, sholat 5 waktu, memberi makan orang yang lapar, menuntun orang yang buta penglihatan, menolong orang-orang kesusahan. Anda berbuat ketaatan tidak menguntungkan aku, tapi itu Anda yang untung. Apakah Anda mau memilih jalan kemaksiatan? Mau terus kita mabuk, mau terus kita bengal, mau terus kita enggak ibadah, meski rambut kita dari hitam udah jadi putih, pegel maknanya dengan kelakuan kita. Kata Tuhan, aku enggak rugi. Anda saban malam mau ngorok terus, enggak mau bangun barang 2 rakaat, terserah Anda. Yang untung Anda, yang rugi Anda. Anda mau bangun, keuntungan buat Anda. Yang masuk surga Anda, bukan aku. Anda maksiat, yang masuk neraka Anda, bukan aku. Aku tidak akan masuk neraka, aku tidak akan masuk surga. Yang untung Anda. Terserah. Akal sudah diberikan, Nabi sudah diutus, wahyunya langgeng abadi Al-Quran. Mau milih jalan mana, terserah Anda. Aku tidak butuh. Anda enggak sujud, ya Allah, masih banyak hamba-hambaku yang sujud kepadaku. Yang rugi Anda. Anda sujud kepadaku, masih banyak yang sujud, malaikat-malaikat sebelum Anda dicipta pada detik ini sujud, lebih dulu dari Anda. Banyakkan dia. Tidak menguntungkan aku juga timbang Anda. Allah tidak ngambil untung dari ibadah yang kita kerjakan. Baca sholawat aja sama Nabi. Coba kita dengar. Nabi
nggak ngambil untung dengan sholawat kita. Kagak. Orang Nabi bilang, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyran. Siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah kasih solawat sama dia 10 kali. Biar gampang, solawat itu apa sih? Beras. Biar gampang, beras seliter itu solawat. Kalau kita ngasih beras seliter, kita bakal dikasih 10 liter. Kalau kita ngasih 10 liter, dapat 100. Kalau kita ngasih 100, dapat 1000. Orang berbondong-bondong pada bawa beras seliter, pulang bawa dapat 10. Bawa lagi 1, pulang dapat 10. Ada yang langsung bawa 10, pulang bawa 100. Ada yang langsung bawa 100, pulang bawa 1000. Ada orang duduk aja di pojokan, orang pada berbondong-bondong. Ternyata ini untung aku, ngasih 1 dapat 10, ngasih 10 dapat 100. Ada orang duduk di pojokan, enggak tertarik dengan begituan. Duduk aja orang pada nyengir-nyengir, membawa beras 10 liter, ada yang 100, ada yang 1000. Ada orang duduk di pojokan diem aja bengong, nggak tertarik. Yang model begitu kira-kira orang apa namanya kalau di Simpruk? Namanya, namanya orang apa? Kalau di Simpruk namanya orang apa yang kayak begitu? Orang Oon. Oonnya di mana? Iya, Oonnya ini di mana? Kenapa dia Oon? Kenapa? Oh, dia diam aja. Iya. Padahal dia butuh. Butuh nggak? Butuh. Namanya orang Oon. Begitu orang gak tertarik baca sholawat kepada Nabi Muhammad, orang nggak ada lagi. Orang satu sholawat Allah kasih 10, dan sholawatnya Allah sama kita lebih, satunya aja udah banyak. Satunya apalagi 10. Sebab apa? Allah tahu kebutuhan kita, dan kita bersolawat kepada Nabi atas kebodohan kita tentang ketinggian Rasulullah. Tapi Allah atas keberpengetahuan Allah, sifat ilmunya, betapa kita butuh salawat Allah demi hidup kita bahagia. Maka kenapa ulama-ulama tertarik baca salawat, nggak berhenti-berhenti, apalagi malam Jumat. Nabi udah bilang, aksiru minas salati yaumal jum'ah wa lailatah. Banyakin baca salat sama aku malam Jumat, siang Jumat, banyakin. Fa inna salatakum alayya ma'rudatun. Salawat Anda semuanya disetor sama saya. Siapa yang aku umatnya? Salawat aja nggak mau. Begitu. Maka disebut orang pelit. Nggak ada lagi orang yang nggak mau baca salawat. Kenapa? Latih orang mau dapat 10 dia kagak mau. Dia baca sekali Allah kasih 10, dia baca 10. Enggak ada baca subhanallah sekali dibalas subhanallah 10, enggak ada. Alhamdulillah sekali dibalas alhamdulillah 10, enggak ada. Istighfar sekali sama dengan Allah bakal istighfarin 10, enggak ada. La ilaha illallah sekali Allah balas la Allah 10, enggak ada. Tapi sholawat sekali Allah balas 10. Anda 10 100, Anda 100 1000. Begitu saudara. Maka orang yang nggak demen baca sholawat, miring dia, miring. Kenapa dia? Dia tidak tertarik dengan kemurahan Allah menyebut nama kekasihnya. Kerugian besar. Terserah Anda baca sholawat yang untung Anda. Anda nggak baca salawat yang rugi Anda. Nabi tak rugi, pribadinya rahmat, ajarannya rahmat, segalanya rahmat, syariatnya rahmat,
akhlaknya rahmat. Nabi tak butuh rahmat kita. Kita yang butuh luberannya, nyenter kaca. Ada kaca di senter. Yang terang kaca apa kita? Hah? Ini kaca, kita senter. Kira-kira yang terang kacanya apa kitanya? Lah, kita nyenter Nabi sholawat. Yang bening kitanya, yang enak hidup kitanya. Cuman kenapa kita nggak tertarik? Karena kita nggak tulus. Pengen diberi kesuburan nama Allah tuh nggak tulus. Pura-pura doang. Demennya ngeluh jelek-jelekin Allah. Jalan udah dikasih sama Rasulullah, nggak tertarik. Nanam kagak pengen panen. Orang apa namanya? Ya begitu. Nanam dulu mulut tuh digunain bersolawat. Kalau enggak nanti ngomongin yang kagak ngomongin yang enggak gitu. Udah tua rentah masih ngomongin politik, mulu politik di gardu di mana yang kaya-kaya begitu. Kita nggak usah, kita mau orang ngaji, nggak usah ke situ-situ. Mau ngapain? Itu nggak usah yang perubahan. Anak SD kelas 1 aja paham. Karena SD kelas 1 tuh belajarnya udah desimal apa tambahan pengurangan kira-kira? Hah? Kan anak SD kelas 1 paling tambahan, pengurangan. Nggak adalah kuadrat, desimal, nggak ada. Nanti kelas 1 aja paham kalau itu. Nggak usah kita orang ngaji, nggak usah puyeng, tanya aja anak SD, ngerti. Gitu. Calon ada berapa? Calon ada berapa? 3. Anak SD ngerti. Tuh dari 3 tuh kira-kira yang kalah berapa? Hah? Yang kalah berapa? Yang menang? Tuh anak SD aja paham. Anak SD. Gitu. Lo nggak perlu orang-orang ngaji. Gitu. Yang kayak begitu. Kita ngaji mikirin tauhid aja. Jadi calon ada berapa? 3. Yang kalah? Yang menang? Lah iya emang gitu. Anak SD aja paham. Apalagi yang tua. Begitu. Udah kita ngomongin tauhid. Ngomongin tauhid. Betapa Allah nggak butuh sama kita. Kita yang tiap detik butuh sama Allah. Butuh sama Allah. Kalau kita terus maksiat, kita terus durhaka sama Allah, nggak mau ibadah, nggak mau kita mendekat kepada Rasulullah, nggak mau doktrin cinta ditumbuhkan di hati kita, itu terserah kita. Sebab ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Hambaku, Anda tidak sekali-kali merugikan aku dengan Anda nggak ibadah. Aku nggak rugi. Sejagat raya kayak nggak ada yang ibadah, kagak rugi. Orang Allah nggak butuh. Qiyamu binafsi sifatnya. Semua taat nggak menjadi tinggi derajat Tuhan. Apa tinggi gara-gara taatnya? Enggak. Emang dia nggak butuh. Yang butuh tuh kita. Dari hadis ini Ibnu Athaillah mengeluarkan kata-kata hikmah, kata-kata bijaknya dalam kitab Hikam. Beliau menyatakan, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihada wa nahaka an hadhi lima ya'udu alaika. Kata Ibnu Athaillah, ketaatan Anda tidak menguntungkan Tuhan, kemaksiatan Anda tak merugikan Tuhan. Lalu kalau dia nggak ngambil untung, nggak merugi, ngapa nyuruh ibadah? Innama amaraka bihada. Sesungguhnya dia menyuruh Anda ibadah, sholat, ngaji, berbuat baik, nolongin orang dan seterusnya.
lima ya'udu alaika, untuk kepentingan Anda aku ngambil. Anda maksiat aku larang, bukan untuk aku. Kepentingan Anda jangan sampai masuk neraka. Untung dan rugi adanya di Anda. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Tidak memberi untung orang yang memiliki kekayaan dari Allah oleh kekayaan yang tidak memberi guna. Duitnya banyak menyogok Allah, nggak bisa. Kalau di dunia bisa, Allah nggak bisa. Ibadah dah, gua di akhirat aja dah. Nanti kalau mati tolong dibawain emas di kuburan, begitu kali aja malaikat bisa disogok. Kagak, malah dicolong sama orang. Dulu kuburan Cina begitu tuh, begitu. Saya curiga nyengir-nyengirin ini, begitu tuh mainannya tuh, begitu yang kayak begitu. Ini karena salah dia, salah. Jadi kita jangan bermalas-malas ibadah. Yang untung bukan karena Allah sifatnya qiyamuhu binafsihi, dia tak butuh. Kenapa Nabi bersemangat ria beribadah? Mengerti yang untung diri. Begitu. Ini penting. Nggak ada Allah ambil keuntungan dari ibadah kita, nggak ada. Nggak ada. Begitu. Lalu kenapa Tuhan cipta kita? Kalau Tuhan tak ambil untung sama kita, untuk menyatakan kekuasaannya Allah, kemahadigjayaan Allah, dengan kudrat iradatnya mencipta kita. Tak butuh dia dicipta. Enggak, Tuhan ngambil untung. Enggak, nyuruh aja. Enggak ada kepentingan. Kalau perusahaan nyuruh karyawannya disekolahin biar perusahaannya naik, karyawannya dikursusin biar perusahaannya dapat ilmu baru jadi naik. Ada keuntungan. Allah nggak ada. Makanya Nabi nggak ada yang stres. Nabi Nuh 1000 tahun kurang lebih dapat muslim 40. Enggak, emang yang untung dia, yang rugi dia. Dia paham tugas saya tabligh, menyampaikan pesan ilahi. Orang nurut atau tidak urusan dia. Kayak seorang guru ngaji, udah ngajar aja. Banyak dikit dapat apa kagak urusan dia sama Allah. Hatinya terbuka apa kagak, gitu. Ngajar aja, jangan dipikir. Masalah paham urusan dia, kita berupaya aja memberi, tapi yang ngasih paham Allah. Begitu. Begitulah dalam hidup. Yang kerja kita, yang ngasih kaya, untung atau rugi Allah. Kita berkarya saja, berproses. Tuhan nggak rugi dengan kita bengal. Tuhan tidak untung dengan kita taat. Ini tauhid tidak boleh diterapkan dalam kehidupan. Lalu kita diajak sholat, bang sholat yuk. Ngapain lo ngajak-ngajak gua sholat? Begitu. Ntar juga gua kalau dapat hidayah, gua sholat. Itu namanya sebetulnya di hatinya ngarepin hidayah. Butuh berarti. Cuman pura-pura nggak butuh. Ini masalah. Justru hidayah itu kudu dicari dengan ibadah. Gitu. Dia kalau benar harus jawab, diajak makan, bang makannya di restoran kampung kecil. Restoran kampung kecil. Ngapain lu ngajak gua makan? Kalau kata Allah
gua kenyang walaupun gua kagak makan. Modal lu, modal. Nggak bisa. Kalau lapar kudu, kalau pengen dapat hidayah kudu ibadah. Begitu. Apa yang kau tanam, itulah yang kau panen. Kau tanam kebaikan buat kau juga. Di sini bakal muncul sebuah keikhlasan dalam ibadah. Orang yang untung kita. Allah nggak ambil untung dari ibadah kita. Jadi semangatlah kita beribadah. Kenapa? Yang untung kita. Yang untung kita. Ibarat kepala sekolah memberi motivasi. Kalau Anda ranking 1, gua bagi piala, kan yang untung dia. Begitu. Memotivasi aja. Begitu. Tapi tetap kalau kita nih, biar kata kita kaya, sebetulnya kita miskin di dalam kekayaan kita. Itu makhluk. Kalaupun kita alim, sebetulnya kita bodoh di dalam pengetahuan kita, apalagi kalau dalam bodohnya kita. Bila kita berkuasa, sebetulnya kita itu lemah di dalam kekuasaan. Bagaimana kalau nggak punya kekuasaan? Makanya dalam munajat Ibnu Athaillah saban malamnya di ujung kitab hikam itu ditulis ana jahulun fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Aku ini bodoh di dalam keberpengetahuanku. Bagaimana aku tidak bodoh di dalam kebodohanku? Aku tahu aja bodoh. Kita tahu kita yang ngerjain dosa dari dulu. Sampai nih malam nih, kita punya dosa nggak kira-kira? Banyak nggak? Banyaknya berapa? Tuh kita yang ngerjain aja kita gak tahu. Apalagi kita yang ngerjain. Bagaimana yang kita tidak tahu? Yang kita tahu aja kita bodoh. Itulah hamba. Bodoh kita kurang paham. Kurang paham. Orang bakal paham bila nikmat itu dicabut. Jangan sampai kita tahu nikmat, kalau nikmat itu dicabut, rugi kita. Kita tahu nikmat mata, pas udah nggak ngelihat, katarak kabur, susah lihatnya, baru pengen baca Quran. Itu namanya dia ngelihat ketika tidak melihat. Melek ketika dia buta. Jangan. Baru kita pengen ibadah ketika itu udah setruk. Namanya kita buta. Begitu. Kita ibadah, jangan tidak ibadah. Yang untung kita, jangan takut. Allah nggak ambil untung. Ibadah malam kita justru kita harus bertanya. Kalau kita dikasih kuat sama Allah, sholat 2 rakaat, nanya sama diri sendiri, ya Rob, saya ini sebetulnya bukan orang apa-apa ya. Kalau dikata ibadah, kalau ngebaca sejarah orang hidup, orang soleh tempo dulu luar biasa ibadahnya, tapi saya kok bisa ditarik ya untuk malam melek biar kata 2 rakaat digandengkan amal ibadah. Ada apa ini ya Rob, padahal saya ibadahnya dikit. Tuh begitu orang soleh. Ketika dia malamnya ngorok, pagi bangun dia nangis, ya Rob, kenapa saya tidak diizinkan untuk berdua-duaan dengan engkau seperti yang lain? Yang lain pada berdua-duaan malamnya nangis sama engkau, kok saya kagak boleh? Ada kesalahan apa saya nggak dikasih melek malamnya? Itu nggak pakai begitu biasanya, seakan-akan dia tidur terlelap kagak bangun malam, seakan-akan biasa-biasa saja. Justru dia diusir dari halaman Tuhan, tak boleh dekat dengan Tuhan. Tuhan Allah lihat dia malam-malam ada dekat Allah, maka kita nggak diizinkan malamnya melek. Nangis wahai hamba Allah. Kalau malam kita nggak ada bangun, kalau mulut kita nggak baca sholawat, nangis. Ada apa ini diri ini kok dilarang dekat sama Nabi Muhammad, padahal diri ini adalah umatnya. Ya Rabb, kenapa saya kok mulut saya ini sulit baca sholawat sama Nabi Muhammad?
Ada apa diri saya dengan Nabi Muhammad? Kok saya kagak diizinin baca sholawat, sementara orang-orang puluhan ribu baca sholawat saban hari? Kok saya kagak boleh? Ada apa dengan saya ini ya Allah? Rahmatmu yang begitu luas, yang lain pada dapat, kok saya kagak? Tapi dia, karena begitu tebalnya tembok di dalam kolbunya, enggak sadar. Biasa aja. Biasa aja. Dia enggak paham kenikmatan itu adanya di mana. Duit orang kafir kagak nyembah Allah dibagi. Orang kafir minta mah yang orang kafir kagak dibagi. Yang muslim kebanyakan gak dibagi. Demen bangun malam, demen baca Quran, demen baca sholawat, demen baca ratib, demen di masjid. Itu begitu. Bagus. Begitu. Gak apa-apa. Kayak begitu. Enak. Teman saya ya Allah saban hari di masjid emang dia memerbot. Merbot. Begitu. Lain. Ini penting saudara, dekat sama Allah. Coba kita merenung, kita mengapain hidup? Kalau enggak untuk kita ibadah, mendekatkan diri sebagai syukur sama Allah. Allah itu saking baiknya sama kita, dicipta kita, dan kita dikasih akal oleh Allah. Kan kita pengen terima kasih sama yang nyiptain kita. Bagaimana cara berterima kasihnya? Kita nggak bisa. Kalau diserahin masing-masing, kita nggak bisa berterima kasihnya. Maka diutuslah satu sampel makhluk. Itulah Nabi besar Muhammad. Beginilah cara terima kasihnya. Itulah teladan. Cara kita hidup berterima kasih sama Allah. Mau ngapain kita nggak ibadah hidup? Rugi. Rugi ngumpulin harta siang malam untuk anak kita, kena narkoba lagi, wala'iyadu billah, bengal lagi, habis lagi hartanya, kontrakan ketendang lagi. Tapi kalau ada kotak amal Jumat pura-pura merem aja, udah lewat baru melek. Ada yang kayak begitu? Enggak ada. Alhamdulillah. Mau ngapain? Nunggu Tuhan cubit. Coba tuh kontrakan tuh yang buat bayar polisi itu buat ngelepasin bocah. Kalau buat mondoknya Darun Najah aja mendingan ya kan, atau Gusulibat ya. Begitu mondok. Lah itu mondoknya di rutan. Begitu. Mondok di situ mana bayarnya mahal. Nengok aja mahal. Yang kayak begitu. Nengok mahal bayarnya. Nengok. Baru udah begitu. Coba itu ya kontrakan yang buat bayar begitu tuh, kalau buat bantu masjid jangan udah hilang, mumpung masih ada. Mau ngapain? Biar anaknya dikasih nurut. Kan yang membuat nurut Allah. Kita balik sama Allah, tanya, jangan diomelin anak. Ya Rob, ada apa ini? Kok anak saya ini kayak begini? Mesti saya ada yang salah ini. Begitu saudara. Nah, kita kumpulin harta banyak, kita mati, anak kita timbang ribut dong ngomongin harta, kita disiksa di kubur kagak dipikirin, dijarahin aja kagak. Untung ada Ramadan, ada nyekar. Coba kalau kagak ada nyekar, rumput ya Allah udah kayak ilalang aja. Alang-alang itu tinggi banget, begitu tinggi, begitu untung bayar iuran. Kalau kagak tuh namanya hilang. Begitu. Yang baca tukang jaga kuburan dulu namanya. Yang baca anaknya kagak pernah nengokin. Yang saban bulan kontrakan diambil pada tanah dari dia. Yang udah pindah di mana tuh? Apa yang didapat itu namanya ya? Apa namanya? Gang kubur. Gang kubur. Akhirnya gang kubur. Udah pindah ke situ aja. Terlewat lagi ke pasar Bayoran beli baju aja, padahal duitnya dari kontrakan dia. Mampir juga kagak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak model apa yang kayak begitu tuh? Naik motor, duitnya dari kontrakan dia. Kagak terima kasih. Ziarahnya pas dapat motor dipakai, kagak. Ngetrek mau di Senayan. Ya Allah. Apa kita pengen tuh anak kita kayak model begitu tuh? Kan kita nggak pengen. Pikirin itu. Allah nggak ambil untung sama ibadah kita. Kita mau kemana hidup? Jangan takut.
deketi Allah. Bahagia itu adanya di Allah, balik sama Allah. Sehat itu adanya di Allah, balik sama Allah. Ya Rabb, kenapa saya dikasih sakit? Bila sakit ini gara-gara saya, ada zakat-zakat yang saya mestinya keluarin tapi belum, ya Rabb. Saya minta sakit ini sebagai penggugur dosa-dosa itu, ya Rabb. Biarkan sakit terus, ya Rabb, sampai bersih. Tapi kalau ini bukan karena begitu, ya Rabb, untuk mengangkat derajat saya, berikan saya kesabaran sampai kau tinggikan derajat saya. Hidup begitu enak. Coba lihat orang gila, enak. Orang gila itu enak, dan saya tidak menyuruh Anda supaya jadi orang gila, bukan. Tapi akhlaknya mulia orang gila. Hidup apa adanya, baju compang-camping, nggak pernah rasa risih, nggak pernah apa. Dia hidup makan apa adanya, dari tong sampah kadang makan aja. Dia bilang yang ngasih sehat Tuhan, sehat juga. Nggak pakai kepala pilih kayak kita, makan malah milih mulu. Kopi asam lembut, sate kambing darah tinggi, durian di depan banyak terus darah tinggi. Nah, hidup susah amat. Ngumpulin duit dari kecil, kerja mati-matian sampai pensiun susah. Makan, ya Allah, gitu. Enakin orang yang kagak kerja, kagak bangun kontrakan, dia memakan apa aja enak. Kita susah, masih hidup udah dihukum, belum dikubur, makan sengsara banget. Jadi abang nih mau makan apa? Udah saya nasi putih, garam sama air putih. Ya Allah, hidup kayak begitu aman. Nggak kayak pembantunya. Ya Allah, pembantunya subhanallah, rumah nggak punya tapi dia tidur di rumah menteren dengan LED yang gede kayak bioskop. Ngopi sehari 5 kali, udah kayak sholat aja, belum ditambah qobliyah ba'diyah. Kalau ajak nongki-nongki sama temennya itu begitu. Belum makan lagi di sate itu kampung kecil Senayan, belum lagi sebelahnya sop ikan. Ya Allah, belum ketemu. Ya Allah, udah enak banget pembantunya. Makan emping 3 toples, buras. Tahu buras nggak? Habis tuh, habis minyak-minyaknya doang tuh, buras namanya. Ada begitu dia. Duren, ya Allah, 3 biji habis. Begitu. Ini apa nggak disebut pembantu ini sangat menikmati walau tidak memiliki? Apa nggak kita sengsara? Sangat memiliki tapi tidak menikmati. Mau apa hidup kita? Oh, saya ini nggak boleh makan durian, nama dokter ini maksudnya suruh sedekah. Sedekahin. Pengen makan durian udah sedekah, masukin tuh kotak amal ma'ruf. Ngapain itu? Saya makan durian nggak boleh sama dokter, ya udah saya sumbangin aja. Begitu. Benar namanya. Hidup dibikin susah. Ya Allah, kalau nanti masuk surga aja mendingan. Lah kalau masuk neraka udah di dunia sengsara. Di akhirat sengsara. Cilaka 12. Tahu cilaka 12 itu pinjam istilah orang main domino. Kalau udah ketemu balak 6, cilaka 12. Begitu. Ya Allah. Begitu. Dia kata cilaka 12. Kita balik sama Allah, balik. Mau ngapain? Kita cari keuntungan buat kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa orang beramal kebaikan sekecil apapun, buat dia yang lihat, dia yang nikmati. Begitu. Tapi siapa yang beramal keburukan sekecil apapun, dia juga yang akan rugi. Enggak sekarang, nanti. Udah, kita mau terus berbuat baik aja, orang lagu apa kayak terserah. Nurutin omongan orang gak ada habisnya. Saudara berbuat baik aja. Orang kata riya kayak terus aja, jangan mundur. Ikhlas dan riya adanya di Allah, bukan di penilaian orang. Begitu. Menurut orang ribet ibadah. Ini yang paling penting kita hidup. Kita pada akhirnya antara kita dan Tuhan. Karena itu manfaatin selagi hidup. Kalau anak muda nggak mau ngaji, tong kenapa nggak ngaji? Nanti aja kong kalau udah tua. Itu cakep. Cakepnya di mana? Punya niatan baik. Kalau udah tua mau ngaji, niat itu bernilai. Kalau udah tua mau ngaji itu niatnya itu nilainya gede di mata Allah. Yang menjadi masalah yang tua ini, kong kagak ngaji, entar kalau
Kalau apa ini? Kalau muda kan gak mungkin. Kalau apa ini? Lah, kalau mati di ngajiin. Begitu, di ngajiin. Jadi orang itu saudara, nih orang nih ya, biar kita paham. Ada orang doyannya duren. Doyan duren nih. Dikasih, datang ke rumahnya dikasih duren. Seneng nggak? Kenapa? Iya doyan. Ada orang kagak doyan duren, disodorin duren, bagaimana? Hah? Dimakan, dipaksa makan, gimana kira-kira? Hah? Hah? Muntah. Kenapa muntah? Kagak doyan. Mumpung kita masih hidup, kita udah senja, kita kudu doyan main ke masjid. Nanti kita mati disolatin tuh di masjid. Kata kita pas. Emang kita doyan ke situ, gira. Tapi ketika kita mati digotong tuh sama keluarga, bawa ke masjid. Jangan dikata tuh mayit teriak-teriak, saya kagak doyan ini. Tempat saya bukan di sini tapi di bongkaran Tanah Abang. Milenium. Bukan ini. Alexis. Iya itu mainannya, bukan ini. Tuh begitu saudara, teriak itu yang disolatin di masjid tuh. Jangan dikata teriak, bukan ini dolanan anak, jangan dibawa kemari. Kita doang nggak ngerti. Kenapa? Karena nggak doyan. Orang tuh mengikuti kedoyanan. Kalau kita doyan baca Quran, wafat ditahlilin, senyum. Kenapa? Emang pas kedoyanan kita baca Quran. Maka mumpung kita masih hidup, kita cari keuntungan. Kenapa? Karena Tuhan tak mengambil untung yang untung kita. Kita ngaji yang untung kita, jangan ngiri sama orang. Begitu. Lu gak ngaji, temen gua aja kagak, ya temen kagak. Ngapain? Ngaji aja. Ngapain kita jadi susah? Gua kagak bisa baca, kagak disuruh baca sama kiainya. Kagak begitu. Gua kagak bisa lihat, kagak pegang buku, kagak apa. Duduk aja. Udah untung duduk aja. Untung. Duduk aja untung, duduk aja. Orang habis nyolong, dia mampir ke masjid, ada pengajian, dia duduk, kagak dicurigai itu orang lagi ngaji, nggak mungkin dia habis nyolong. Kenapa? Karena lihat yang lainnya ngaji, itu begitu, tuh untungnya duduk. Kalau kita duduk di tempat kotor, udah dikata kotor aja kita, apaan dia, begitu. Gara-gara tuh bergaul itu saudara. Maka kita ini harus bergaul dengan orang soleh, biar kita ketarik soleh. Ibarat rambutan busuk kumpul sama rambutan bagus, si busuk ini punya harga dan nilai mahal semahal rambutan bagus. Main-main ke masjid, main-main ke majelis ilmu, biar kita dinilai Tuhan, biar kita bagus. Kita ini kagak tukang tahajud, bangun malam. Ada dalam malam itu banyak hamba Allah yang tahajud, ketarik juga diterima sama Tuhan. Padahal kita tahajudnya terpaksa karena warung lagi rugi aja, begitu lagi menurun. Apalagi sekarang lagi nyalek nih, ya Allah udah bangun aja bangun. Sampai di mana lagi ada mbah lagi enggak yang lebih hebat, mbah yang dicari, begitu. Ya kagak. Zikir sama Allah, kita ini butuh sama Allah sebab sifat kita iftiqar, butuh, dan sifat Tuhan adalah qiyamuhu, kaya raya, tidak butuh. Karena itu kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tanfa'u ta'atuka wala tadurruhu ma'siyatuka wa inna ma amaraka bihadza wa nahaka an hadza lima ya'udu ilaik. Ketaatan Anda tak menguntungkan Tuhan, kemaksiatan Anda tak merugikan Tuhan. Kenapa dia menyuruh, dia melarang? Demi kepentingan Anda. Anda kudu bahagia. Tuhan lahirkan kita ke dunia bukan untuk kita sengsara. Kita kudu bahagia. Cuman kita tidak mengikuti jalan-jalan menuju bahagia, sehingga kesengsaraan yang muncul adanya. Pelan-pelan kita adakan perubahan. Apaan?
biar diri kita yang tadinya bengal jadi nurut, begitu. Yang tadinya kita jauh dengan tempat ibadah jadi dekat. Kita harus berubah ke arah yang lebih baik, karena pada akhirnya yang untung adalah diri kita, bukan Tuhan. Mudah-mudahan Allah beri kita makrifat yang tinggi, kita amat sangat cinta kepada ketaatan dan cinta kepada orang-orang yang melakukan ketaatan, dan kita ditaruhkan di hati kita kebencian kepada kemaksiatan dan benci kepada mereka yang doyan berbuat maksiat. Hidup kita mulia dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Segini aja nanti kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Allah alam. Baik.